di input ya. Namanya A sama dengan input gitu ya. Terus harus karena ini berupa string. String itu teks lah ya, bukan angka ya. Jadi umpamanya masukkan masukkan A lah, harga A gitu ya. Namanya gitu ya. Maka akan diminta ya harga A. Kita masukkan umpamanya berapa 10 gitu ya. Coba buat B. Ya Pak, sama ya. Kita copy aja lah sini. Oke. Kita copy. B. Harga B. Masukkan namanya 15 gitu ya. Nah, kita jumlahkan. Jumlah A dan B. Sama dengan A ditambah B. Ya. Itu kan berupa teks. Jadi A sama dengan 10 itu teks ya, bukan angka ya. Jadi nanti mestinya jadinya 10-15 ya. Print. Oke, kita print ya. Print jumlah A dan B. Itu, nah ya kan. Jumlah A dan B itu dia susun karena itu bukan angka ya. Jadi 10 memang yang kita masukkan, tapi dianggap bukan angka. Nah, kalau kita pengen dia berupa angka, ya kita konversi ya, integer. Kita akan bilangan ada berapa? 3 ya, integer gitu, integer Jadi kita konversi dulu ya 10-nya. Maka kita dapatkan 25. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke, coba aja buat. Kalau 4,5 ditambah 10 gitu. A-nya 4,5, B-nya 10.
Jadi apa ini? A tadi 4, lima. B, nah itu B. Nah, B berapa tadi ya? 5 atau 10 tadi? 10. 10. 10. Hmm, nah, nah, berarti jumlah A-nya itu adalah float ya, bukan integer. Kalau kalian ini nggak bisa, ya kan? Salah. Jadi kalian harus ganti karena desimal atau float. Kalian harus ganti float. Apa yang kita dapat? Ini 14,5. Jadi tergantung ya. Bisa juga langsung kita konversi. Mana tadi? Input A itu tadi taruhlah 10 sama 20 gitu. Langsung kita tulis saja integer, langsung kita masukkan integernya ya. 10 ya. Terus yang B mana? B langsung kita tulis integer atau float, float, float ya. Berarti umpamanya 20 titik gitu ya. Berarti hmm, jumlah, nah itu. Nah, dan B-nya boleh yang pertama tadi. Nah ini ya, karena kan sudah dikonversi ya, sehingga langsung bisa kita dapat jumlahnya. Print jumlah A dan B ya 30,0 itu ya. Paham ini? Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang nah kalau kita ketik semuanya di sini berarti bisa dilihat sama orang lain ya. Apa yang kita lakukan, apa fungsi yang kita buat. Nah, coba kita sekarang buatnya itu di editor ya, di editor Paint ya, di editor sini ya buatnya. Mana itu? Kita buatnya di sini di editor Paint supaya nggak bisa dilihat langkah-langkah kita. Nah, ada dua ya. Di sini itu bisa ada dua, bisa dipanggil di sini, bisa langsung kita eksekusi, kita run itu di sini. Tapi semuanya harus di run dulu di sini. Ada dua istilah ya. Orang menyebutnya script, dari nama nanti di run atau dieksekusi atau dijalankan berdasarkan nama scriptnya. Yang kedua ada yang disebut function. Ya, kita udah belajar pakai dev ya. Dev dan lambda ya. Tapi itu kan di sini membuatnya ya, tidak di editor Paint ya. Oke, kita buat sekarang di editor Paint, kita beri nama nanti. Oke, ini kalau kalau
Apa? Oke, kita buat di sini ya. Mana itu? Oh, ini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita kembaliin dulu. Yes, kita tutup dulu. Oke, saya hapus dulu semuanya nih. Oke, tadi A sama dengan atau ini yang sudah ketik saya ketik ya. Nih, coba. Yang tadi yang awal ya. Kalian buat di sini ya. Kalau belum muncul, file new gitu. Supaya muncul ini. Dari sini ya, file, new file. Terus kalian ketik ini. Kalau udah ngetiknya kasih tahu saya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terus kalian simpen. File, save as. Taruhlah kalau saya kasih nama ya. Kalian simpen aja di folder yang kamu punya, siapkan apa. Umpamanya folder saya itu latihan ya. Latihan ini atau praktikum dasar komutasi. Dan tulis jumlah 1. Nah, ekstensinya di pi ya. Ini pi. Atau pi. Oke, simpan dulu. Tempat itu. Udah. Save as, kasih nama. Saya namanya jumlah 1. Udah? Sudah, Pak. Oke, di run. Ini ada gambar ini ya. Ada gambar panah itu. Ya. Run file. Itu kita run. Nah, nanti di sebelah kanan di iPad atau iPad konsol atau iPad Paint
muncul ya, masukkan A, ya kan? Saya masukkan 10, terus masukkan B, saya masukkan 20, maka jumlahnya muncul di situ, 30 ya. Jadi, eh, A, A-nya itu dia akan print Y-nya, kayak karena saya minta. Jadi, yang tadi kita jalankan di situ ya. Nah, ini yang namanya script ini ya. Script. Nah, coba kalian buat jumlah 2 kayak tadi. Nah, jumlah 2 itu yang ini ya. Kita pakai fungsi. Kalau tadi kan pakai script ya. Ini pakai function. Namanya jumlah 2. Tapi kan sama ya. Jumlah 2 X gitu. Kemarin kita udah latihan. Tapi kita ngetiknya di sini. Di apa? Editor Paint. Udah? Kayak nama jumlah. Udah ya? Kalian run kayak tadi. Udah? Di run. Di sebelah kanan di itu muncul ya. Bahwa udah siap itu. Dua, gitu ya. Jumlah 2 dalam kurung X. Jadi kita kirim yang 10 sampai 30 ke sana ya. X0-nya itu 10, X1-nya itu 30. Ya. Oke, kita lihat hasil 40 ya. Udah sama? Pak. Ya, jadi kita kirim itu ke sana. Orang nggak tahu kalau ini kalian tutup, ya kalian tutup. Orang nggak tahu itu jumlah 2 itu apa. Ya, kalau editor pin itu setelah saran saya tutup. Nah itu bedanya ya. Kalau tadi script itu kita panggil nama, nah, kita harus masuk. Kalau di sini dikirim ke situ dengan namanya. Oke, sekarang coba kalian buat yang kalian kemarin. Seperti jumlah 2. Sekarang buat apa ya? Fungsinya coba yang ada yang ingat kemarin ini latihan fungsi. Yang nomor 1 itu apa ya? X-nya coba diketikkan situ. Mulai dari berapa sampai berapa?
X itu ada yang berapa? 2 sama 3 atau berapa ya? Ya kan? Terus ada yang X-nya itu dari berapa sampai berapa? Kita ambil yang ini aja ya. Apa? Nah, pakai nama, umpamanya kita sepakati namanya, kita beri nama fungsi 1 gitu ya. Kita beri nama fungsi 1. Oke, kalian buat. Coba seperti ini. Def yang kemarin itu yang sudah kita buat, tapi kita apa? Kita letakkan di editor pin ini. Coba. Kita buat ya di sini. Apa def fungsi 1 X terus fungsinya tadi Y sama dengan dalam kurung X kuadrat tambah 1 terus kuadrat dikurangi 2 kali X ditambah berapa, saya hapus tadi, tambah berapa ya? 5, Pak. 5. Oke, kita return Y gitu ya. Kita simpan ya. Namanya fungsi 1. Fungsi atau fungsi nomor 1 ya. Ini kalau saya ganti fungsi nomor 1 atau fungsi 1 gitu. Ini juga harus disesuaikan ya. Kalau saya beri nama fungsi 1 ya harus fungsi 1. Kalau fungsi nomor 1 ya saya harus ganti. Oke gitu. Oke, kita masukkan ya. X-nya adalah 2 dan 3. Oke. 2 dan 3. Oke. Kita masukkan fungsi 1. Oh, belum Sarah. Sorry. Harus di-run dulu ya. Kenapa? Fungsi 1. Fungsi 1. Oh, ada yang salah ya. X kuadrat min 2X
bisa gitu. Coba kita pakai import NumPy S and P ya. Ngeri. Oke. Gitu ya. Harus pakai apa? Pakai NumPy ya. Oke, paham? Semuanya kita Paham. coba yang pakai apa kemarin Linsys ya. Dari 0 sampai 1 Linsys dari 0 1 umpamanya ada 10 angka gitu ya. Oke, kita tinggal ngirim X-nya itu ke fungsi 1. Maka akan ada hasilnya. Ya. Kalau saya pengen gambar, ya tinggal Y aja. Y fungsi 1. X. Itu kan angkanya. Oh, untuk ngupload harus import dulu ya. Import matplotlib apa titik pyplot ya splt itu print plt plot gitu ya x, y. Kita lihat gambarnya. Nah, itu plotnya ya. Oke, gitu. Ya udah, berarti kalian bisa membuat ya. Semua fungsi itu yang nyoba itu. Ya. Tapi dibuatnya di sini ya. Gimana? Di editor pin. Ya. Kalian buat di editor pin sini ya. Kan ini editor pin sini IPython. Ini namanya kadang-kadang ada konsol, ada pin ya gitu ya. Ini sini history help pin. Ingat kuliah awal ya. Oke, gitu. Kalian coba. Bisa kalian coba, gitu. Ada 2 ya, pakai script. Kalau pakai script, ya nggak bisa seperti tadi ya, langsung X diplot gitu. Tapi
kalian harus buat sini semuanya gitu, baru di apa? Baru di run, ya, sehingga muncul gambar. Tapi kalau pakai function, pakai def, functionnya namanya pakai def, atau coba dulu pakai lambda, coba kemarin kayak gimana? Nanti kasih nama, namanya itu. Jadi dilatih aja lah, dilatih untuk kemarin udah bisa semua belum? 'Ini kuliah keberapa ya ini ya? 10, Pak. Ya, nanti kalau kuliah ke apa ke 13 gitu ya. Kuliah ke 13 gitu nanti 13. 13 itu tolong kasih tahu saya ya. Karena kalian harus tahu juga pakai pakai apa? Pakai Scilab ya. Jadi nanti kalian download dulu Scilab-nya. Oke, ini ya kalau tinggal ubah kalau umpamanya oh saya mau bikin fungsi yang lain ya tinggal new file bikin lagi sini apa umpamanya fungsi dua sorry fungsi kedua mana tadi sini ya. Fungsi 2 X itu ya kan apa tadi Y sama dengan yang kedua apa kan X kali ya X kali sini X Iya, Pak. X kali sin X. terus ya udah return itu aja. Oh karena ada sinus kita harus impor dulu ya impor Hmm. impor nah file snp sini np gitu ya oke beri nama fungsinya 2 ya simpen fungsi 2 fungsi 2 oke jalan namanya fungsi 2 ya kan pokoknya kita pilih X-nya tadi yang mana itu yang 2 sama 3 ya ini ya 2 sama 3 terus kita panggil ya fungsi 2 fungsi 2 fungsi 2 harus sesuai ya nah itu ya hasil terus berapa lagi ini yang pakai in space dari berapa sampai berapa itu nah X-nya selain 253 dan nah umpamanya ini ya saya ganti ini
Nah, kalian bisa nyoba fungsi 2 ini harganya, ya kan? Bisa kira-kira yang lain kalian coba sendiri dengan buat itu. Oke, bisa dicoba dulu ya nanti. Karena kalau nggak dicoba nggak tahu ini kesulitannya di mana. Ah, maaf tadi itu aplikasi apa yang buat di download teh? Nah, Scilab ya. Tapi nanti kira-kira kuliah, nanti kan ujian ketemuan ke berapa ya? Mungkin ke 15 gitu ujian. Atau nanti kita tentukanlah waktunya. Hmm. Namanya Scilab gitu ya. Minggu depan kita bicara, kalau ini kita bicarakan minggu depan itu eh, mungkin minggu depan flow control ya. Flow control dan simbolik math ya. Ya, flow control itu sebetulnya hampir sama lah ini. Coba ya, flow control coba kita bicarakan sekalian lah, untuk supaya itu. Tadi coba lihat jumlah satu. Jumlah satu kita lihat ya, jumlah satu. Nah, kita ketika menghitung jumlah kan A-nya diketahui, B diketahui, baru kita bisa menghitung jumlahnya. Jumlah. Ya. Nah, orang menyebutnya ini sequen. Orang menyebutnya ini sequen. Sequen, sequen C, gitu ya. Nah, ada nanti yang atau berurut lah, istilahnya itu urutan lah, berurut ya, urutan atau berurut. Ada yang selection, ya. Selection itu ada pemilihan lah gitu. Nah, perintahnya tidak bisa pakai ini. Pakainya if. Jika ini dipenuhi, maka lakukan ini. Tapi kalau enggak, else, itu pasangannya if sama else. Lakukan yang ini. Gitu. Kalian bisa lihat. Yang ketiga, ada namanya loop. Nah, ulang. Ya, atau daur ulang lah. Itu. The loop. Nah, ini contoh square. Nah, itu suratnya ada di situ. Hmm? Nah, ini ya, sequence ini, sequence contohnya ini. A diketahui, B kita cari ini, berurut ya. Jadi A dulu, B dulu, baru kita bisa hitung jumlah A plus B. Ya kan? Nah, sekarang kamu lihat yang ini, apa? Contohnya nilai lah. Jika nilainya 70 lebih besar sama dengan 70, kamu lulus. Ya, tapi kalau di luar lebih kecil dari itu, berarti gagal. Gitu ya. Ini atau coba tuh kalian ini lah, kalian. Oh, ketik ya. Nih.
Seleksi 1. Udah ini, yang kalian coba. Ya, giliran. Terus, ini masukkan nilai. Taruhlah 80. Oh, plus, ya kan? Run. Nah, urus ngeran kan? Kalau yang script ini ya. Masukin lagi. Oh, di bawah 70. Mau main 65. Gagal, gitu. Udah, muncul. Sama. Oke, sekarang coba kamu lihat ini yang seleksi 2. Lebih banyak ini kan pilihannya. If, else, tapi di tengah ini ada pilihan lain ya. Nanti jadi 70 lebih besar 70. Kalau 60 gimana? Kalau O lebih besar 70 A. 60 lebih besar 60 B gitu ya. Terus sampai ya gagal berarti di bawah 40 gagalnya. Nah, ini seleksinya ya. Elif, 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 else gitu diambil. Ya coba aja. Jadi kalau udah dites kayak tadi, masukkan angka nilainya, makanya 70 apa dapatnya? Oh A, terus 45, pelan dulu ya, 45, oh D, ya, pelan lagi, oh nilai kamu berapa? Hmm, taruhlah nilainya 39, gagal, ya gitu ya.
Oke, bisa? Bisa, Pak. Ya. Oke, untuk yang loop di pertemuan berikutnya aja ya, karena butuh butuh ya agak teliti ya gitu. Oke, sekian dulu. Sampai apa? Ketemu lagi hari apa itu? Hari Rabu ya. Jangan lupa absen besok ya. Ya, baik, Pak. Oke, sekian dulu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Yo. Pak. Terima kasih, Pak.